Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa akhirnya hadir di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jawa Timur. Kofifa datang untuk menjadi saksi dalam kasus korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024. Dalam sidang ini, Jaksa Penuntut Umum mengejar Kofifa dengan sejumlah pertanyaan. Salah satunya termasuk tudingan bahwa Kofifa menerima fee ijon sebesar 30%. Namun dalam sidang Kofifa membantah hal tersebut. Jadi apa yang dituduhkan dan banyak kawan-kawan yang juga ikut memuat, saya ingin menyampaikan bahwa saya ingin menegaskan bahwa itu tidak benar. Bahwa itu tidak benar. Kawan-kawan bisa lihat secara presentatif itu sudah di atas 300%. Berarti itu tidak benar. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur bahwa apa yang dituduhkan itu tidak benar. Dugaan korupsi dana hibah pokir DPRD Jawa Timur periode 2019-2024 yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim ini menjerat 21 tersangka. Satu diantaranya meninggal dunia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya Nata Arman. Pemirsa, miras oplosan merenggut nyawa terjadi di Jepara, Jawa Timur. 6 jiwa pun meninggal dunia. Sementara itu korban tewas akibat minuman keras oplosan di Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 9 orang. Korban tewas akibat pesta miras oplosan di tempat karaoke milik seorang warga Sowawal Timur, Kecamatan Pakisaji, Jepara, Jawa Tengah pada Minggu malam kemarin menjadi 6 orang. Sementara 2 korban lain masih dirawat di rumah sakit. Tak lama setelah melakukan penyelidikan, Polres Jepara menetapkan 3 tersangka, yakni pemilik tempat karaoke yang jadi lokasi pesta miras dan 2 lainnya yang sudah meninggal karena ikut menenggak miras oplosan. Tersangka terlibat melakukan pengoplosan miras tanpa didasari keahlian dengan tujuan hanya untuk memperoleh keuntungan. Bitlab Forpolda Jateng juga turun tangan untuk mengotopsi korban untuk mendapat tambahan barang bukti. Untuk terlapor yang sekarang sudah menjadi tersangka ada 3. Yang pertama MR alias Pongli, kemudian S alias Kancil, serta ESW. Jadi ada 3 yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka, dan kemudian salah satu dari tersangka tersebut merupakan orang yang juga menjadi korban dan meninggal dunia. Untuk modusnya adalah melakukan pengoplosan minuman keras tanpa didasari dengan keahlian untuk memperoleh keuntungan dan sebagai mata pencaharian. Tersangka dijerat pasal berlapis tentang Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Isak tangis keluarga pecah di area pemakaman umum mengiringi pemakaman jenazah korban miras oplosan di Subang, Jawa Barat. Korban merupakan yang ke-9 tewas akibat mengonsumsi minuman keras oplosan. Para korban terdiri dari 8 laki-laki dan 1 orang perempuan. Mereka diduga menggelar pesta minuman keras pada Minggu lalu. Sehari berselang, para korban mulai mengeluhkan mual, muntah, hingga penurunan kesadaran. Sejak Senin, korban berjatuhan dan akhirnya meninggal dunia. Dugaan sementara, korban meminum minuman keras yang dicampur serbuk minuman energi. Jumlahnya katanya 9. Nah, mungkin kita mau cari dulu data benar otentiknya. Yang dirawat nih? Yang dirawat setahu kita baru informasi baru 3 di rumah sakit di Ciereng. Sementara itu, korban selamat masih dalam perawatan tim medis, sementara kasusnya masih dalam penyelidikan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, tabrakan beruntun kembali terjadi usai truk trailer menabrak 7 mobil di tol Bocimi Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tidak menelan korban jiwa, namun sejumlah kendaraan ringsek parah usai terjepit.
Wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah selamat. Sejumlah kendaraan rusak parah terjepit truk trailer sesaat terlibat kecelakaan beruntun di terowongan Ciawi, Tol Bocimi, Kota Bogor, Jawa Barat. Beruntung kejadian tak menelan korban jiwa, namun sebanyak 8 kendaraan mengalami kerusakan. Alhamdulillah selamat. Kejadian bermula saat truk trailer muatan air ini melaju kencang dari arah Sukabumi menuju Jakarta. Nahas saat melintasi jalur turun menikung, pengemudi gagal rem mendadak hingga menabrak 7 mobil yang sedang antri perbaikan jalan di terowongan Ciawi. Dari hasil olah TKP, unit Gakum Satlantas Polresta Bogor diduga kecelakaan akibat supir truk lalai berkendara. Terjadi kecelakaan antara mobil besar, menabrak antrian mobil-mobil kecil yang dikarenakan ada perbaikan jalan. Sedikitnya 4 mobil rusak parah dievakuasi ke unit laka PJR Ciawi dan 4 mobil lainnya dibawa pulang pengendara. Kasus tabrakan beruntun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas pada hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Eklesia, bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan. Baik, terima kasih Rata dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan, Pejompongan maupun Cawang pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar dari berbagai arahnya. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Exit Tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun Cawang pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar, begitu pula dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur flyover. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Selipi pada siang hari ini tampak cukup ramai namun tetap lancar, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tidak lupa kami mengingatkan kembali kepada pemirsa bahwa operasi keselamatan masih berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Kembali kepada Nata, silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dari studio NTMC Polri. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.